Kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keduanya diangkat oleh Allah SWT sebagai nabi pada masa yang sama. Mereka sempat tinggal bersama di Palestina. Kemudian saat terjadi bencana wabah penyakit, mereka pindah ke Mesir dan memiliki usaha peternakan yang dikelola secara bersama-sama. Peternakan ini sangatlah besar dan membutuhkan wilayah yang sangat luas. Mereka dikenal sebagai peternak yang kaya raya, hingga akhirnya tibalah waktunya mereka harus berpisah dan hijrah meninggalkan Mesir. Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya hijrah kembali menuju Palestina, sedangkan Nabi Lut alaihissalam beserta istri dan kedua putrinya yaitu Rita dan Zarata pergi ke Yordania dan bermukim di kota Sodom. Di kota inilah Nabi Lut menemukan perbuatan buruk dan keji yang belum pernah ada pada zaman sebelumnya. Hal ini disebut dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 88. Masyarakat kota Sodom gemar melakukan tindakan kurang terpuji seperti mencuri, menipu, berbuat onar, membunuh, dan berlaku maksiat. Mereka juga memiliki ketertarikan yang menyimpang, yaitu laki-laki menyukai laki-laki sedangkan perempuan menyukai perempuan. Allah SWT memerintahkan Nabi Lut untuk menyadarkan penduduk kota Sodom dan juga Gomorrah. Namun para penduduk menolak, bahkan menentang dan minta didatangkan azab jika ajaran Nabi Lut memang benar. Nabi Lut betul-betul pusing memikirkan kaumnya. Semakin hari, perilaku menyimpang dari kaum Sodom semakin menjadi-jadi. Setiap kali berdakwah, Nabi Lut selalu diusir dan diancam. Hal ini membuat Nabi Lut sangat sedih. Di tengah kegundahan hatinya, Nabi Lut menceritakan hal ini kepada istrinya. Namun sang istri tidak peduli, malah menganggap hal yang menyimpang tersebut sudah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat yang sudah berjalan lama dan menjadi lumrah di kota Sodom, sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi. Ia juga menyarankan Nabi Lut untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Istri Nabi Lut tidak tahan keluarga mereka dibenci oleh seluruh penduduk di kota Sodom. Nabi Lut berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mencegah penyebaran perilaku suka sesama jenis itu ialah dengan azab. Nabi Lut berdoa kepada Allah agar masyarakat kota Sodom diberi pelajaran berupa azab di dunia sebelum azab yang menanti mereka di akhirat kelak. 3 malaikat yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil diutus oleh Allah untuk menemui Nabi Lut alaihissalam. Mereka menyamar menjadi laki-laki yang sangat tampan. Mereka sengaja menemui putri Nabi Lut yang sedang mengambil air di tepi kota. Mereka menanyakan rumah yang bisa mereka tempati untuk bermalam. Menyaksikan ketampanan 3 tamunya, putra Nabi Lut menjadi gelisah dan khawatir, karena penduduk laki-laki kota Sodom pasti akan mengganggu mereka. Ketiganya segera dibawa menemui Nabi Lut alaihissalam. Di rumah, Nabi Lut pun sangat terkejut melihat kemampuan 3 tamunya. Kemudian meminta kedua putrinya agar merahasiakan kedatangan tamu-tamu ini. Tapi sayang, tiba-tiba istri Nabi Lut datang dari pasar dan melihat 3 tamu laki-laki yang sangat tampan di dalam rumahnya sedang berbincang-bincang bersama Nabi Lut alaihissalam. Ia segera memberitahu orang-orang bahwa Nabi Lut juga sama dengan para laki-laki lainnya di kota Sodom, yaitu memiliki ketertarikan dengan sejenis. Istri Nabi Lut berharap para penduduk tidak lagi membenci keluarga Nabi Lut, karena telah sama perilakunya dengan mereka. Kabar ini cepat menyebar ke seluruh kota. Mendengar kabar tadi, para laki-laki kota Sodom beramai-ramai menuju ke rumah Nabi Lut karena ingin membuktikan ketampanan para tamu Nabi Lut dan meminta tamu laki-laki itu untuk diserahkan kepada mereka. Nabi Lut tidak bersedia membukakan pintu rumahnya. Ia meminta penduduk kota Sodom agar menghormati tamu-tamu dari Nabi Lut alaihissalam. Oleh karena itu, tidak dibukakan pintu, bahkan teriakan mereka tidak ditanggapi oleh Nabi Lut. Maka para laki-laki kota Sodom mengancam akan mendobrak pintu rumah Nabi Lut. Dengan tenang, 3 orang tamu Nabi Lut tadi justru meminta pintu supaya dibuka, sehingga kaum Sodom bisa masuk dan melihat mereka. Ketika pintu dibuka, warga Sodom langsung berebut untuk masuk.
Tetapi tanpa dinyana, warga yang menyerbu masuk tadi mendadak matanya menjadi buta. Mereka sama sekali tidak dapat melihat. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat telah membutakan mereka supaya tidak bisa melihat wujud malaikat. Kepada Nabi Lut, para malaikat menjelaskan bahwa kedatangan mereka sebenarnya untuk menjawab doa Nabi Lut alaihissalam. Akhirnya, Nabi Lut menyadari bahwa tamu-tamunya bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah para malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah secara tegas memerintahkan Nabi Lut agar meninggalkan rumahnya tanpa menoleh sedikit pun ke arah kota Sodom. Hal ini karena azab Allah akan segera didatangkan. Larangan menoleh atau berbalik ke kota Sodom akan membuat mereka ikut celaka terkena azab. Setelah mendapat perintah ini, Nabi Lut dan keluarganya beserta orang-orang yang percaya kepada Nabi Lut beranjak meninggalkan kota. Tepat pada waktu subuh datanglah 3 macam azab. Yang pertama, terdengar suara yang sangat keras dan dahsyat dari langit yang menjadi gelap. Petir menyambar-nyambar tanpa henti, kemudian hujan batu menimpa semua wilayah di kota Sodom. Batu-batu tersebut sangat panas dan berjatuhan dari langit. Yang terakhir, seluruh kota dijungkir balikan hingga musnahlah penduduk kota Sodom yang gemar berbuat keji. Surat Asy-Syura ayat 170 sampai dengan 173 menyebutkan, lalu kami selamatkan ia beserta keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang termasuk golongan yang tinggal. Kemudian kami binasakan yang lain dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Saat Nabi Lut alaihissalam beserta keluarganya dan pengikutnya meninggalkan kota Sodom, istri Nabi Lut melanggar syarat dari Allah untuk tidak menoleh ke arah kota. Ia tidak bisa menahan keingintahuannya dan menoleh ke arah kota Sodom. Tiba-tiba tubuhnya kaku menjadi batu dan pecah berantakan saat tertimpa batu bola api dari langit. Istri Nabi Lut pun ikut binasa bersama kaum Sodom. Kota Sodom beserta segala keburukannya hancur rata dengan tanah, terkubur selama-lamanya. Dalam surat Ar-Rum ayat 3, bahwa di sekitar Laut Mati disebut sebagai lapisan bumi yang paling rendah. Laut Mati ini ada setelah terjadi gempa besar pada masa Nabi Lut alaihissalam. Rombongan Nabi Lut tinggal untuk sementara waktu di sebuah gua yang terdapat di Gunung Gaur. Gunung ini berada di dekat Laut Mati. Semoga kisah Nabi Lut ini dapat menjadi pelajaran bagi kita agar tidak melakukan hal-hal yang sama dengan kaum Sodom yang dapat membuat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah Nabi Lut alaihissalam.